langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah, di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman.
Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis, atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis, saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus, atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau, jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah, di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3
tiga apa itu namanya, 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah. Dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah, di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga.
kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak, boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya.
Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan di sini untuk pancinya. Saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan.
Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan
bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan di sini. Untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak.
Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis, saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya.
dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis, atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman, dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis, saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus, atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya.
Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu.
Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman tiga apa itu namanya, 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stain Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stain Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung.
Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah. Dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah. Bawang merah 6 siung. Bawang putihnya 3 siung. Lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh.
Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya.
Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan di sini untuk pancinya. Saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau, jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan.
Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan
bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah mateng ya. Saya sih lebih suka setengah mateng seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak.
Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan, tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah mateng ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya.
dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis, atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus, atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya.
Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau, jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah, di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu.
Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman tiga apa itu namanya, 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung.
Cabai merahnya saya pakai 6 buah, boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan, tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau, jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah. Dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah, di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir, selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh,
Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya.
Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan di sini untuk pancinya. Saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan.
Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan
bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan di sini. Untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak.
Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah, di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya.
dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis, atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap, jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget, meskipun tanpa santan tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman, dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus, atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya.
Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng, bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau. Jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu, biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman, tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah, dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah, kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga, kaldu jamur setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh, dan ini minyak goreng secukupnya aja, boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100 ya teman-teman, karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu.
Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman tiga apa itu namanya, 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung.
Cabai merahnya saya pakai 6 buah, boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera. Selanjutnya goreng. Bisa sampai kering banget atau setengah matang ya. Saya sih lebih suka setengah matang seperti ini, diangkat. Selanjutnya siapkan ikan, saya pakai ikan pindang yang salem ya. Lalu kita ambil dagingnya aja. Ikan salem ini lembut banget dagingnya ya, dan gurih pastinya, sehingga siapapun pasti menyukainya, terutama anak-anak. Setelah itu, kita bisa potong-potong menggunakan tangan seperti ini ya, karena dagingnya emang lembut banget, jadi susah untuk dipotong pakai pisau, jadi kita potong-potong menggunakan tangan. Ini udah dicuci lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya taburi minyak dengan tepung terigu. Biar nanti saat kita goreng ikan tuh minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Jadi aman tanpa takut terciprat minyak. Goreng ikan hingga kecoklatan. Oke, selanjutnya kita siapkan ada tomat. Saya pakai tomat warna hijau dan juga warna merah ya. Saya pakai 3 buah. Dipotong kasar seperti ini. Oke, ini ikannya udah matang. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cabai merah. Di sini saya pakai 4 buah. Bawang merah 6 siung. Bawang putihnya 3 siung. Lalu ada kemiri 3 butir. Selanjutnya cabai rawit 6 buah. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh.
Lalu ketumbar bubuk ada setengah sendok teh juga. Kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu garam setengah sendok teh. Dan ini minyak goreng secukupnya aja. Boleh diganti dengan air ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Saya pakai chopper Mitochiba yang CH100 ya teman-teman. Karena membantu kita masak cepat di dapur. Oke, langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Kita tambahkan lengkuas 1 potong ya, udah digeprek. Selanjutnya masukkan tahu. Lalu di dalam kulkas ada stok kacang panjang, cuman 3 buah. Kita masukkan sekalian daripada mubazir ya, busuk. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini saya nggak memakai santan. Ini air saya pakai 300 ml ya. Kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Tambahkan tomat yang tadi kita potong-potong dulu. Cabai rawit utuh saya pakai 10 buah. Aduk hingga merata. Oke, setelah mendidih, ikan pindang salemnya kita masukkan. Lalu aduk lagi dan biarkan bumbunya itu meresap ya. Dan agak-agak menyusut gitu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Karena tadi saya nggak menggunakan gula. Untuk gantinya saya tambahkan kecap manis. Atau boleh diganti gula merah ya. Ini udah lumayan menyusut dan bumbunya itu udah meresap. Jadi kita boleh matikan apinya. Tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya. Ini super mantep banget meskipun tanpa santan, tapi rasanya sama gurihnya ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat. Oke, kita bisa sajikan dengan nasi putih hangat ya. Ini beneran enak, sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi nih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stain Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya.
Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan di sini. Untuk pancinya, saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak tanpa santan tapi gurih banget teman-teman. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu yang 500-an kecil-kecil seperti ini, pakai 3 aja ya. Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera.